Ya, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa dan siswi dimanapun kalian berada tetap sehat selalu. Ya, kita bahas masalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang mau kita pelajari ini materinya itu berkaitan dengan biolistrik. Ada sel saraf, ada dendrit. Sel saraf itu nanti ada dendrit, ada akson, ada myelin. Ya, ini ya kita bahas dulu. Kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita mengalami rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Oke, ini bisa didengar. Video ini diputar berkali-kali. Ini ya, ada alat namanya voltameter ya. Ini membran sel saraf, bagian luar aksonnya dan bagian dalam akson. Kita lihat di sini. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak terdapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion. Oke, nanti bisa dilihat ya, baca di buku paketnya. Oke. Saat muatan positif Na itu biasa natrium ya, masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran infus. Oke. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima. Jadi saraf itu berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian. Ada badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga mengalami selubung myelin. Berdasarkan ada dan tidaknya myelin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang terselubung myelin dan neuron yang tidak terselubung myelin. Oh, ini kita lihat ya fungsinya. Bagian sel saraf dan fungsinya. 1. Dendrit. Dendrit itu berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua, bagian sel saraf, namanya badan sel, berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga, saraf yang ketiga namanya akson atau neurit. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau sel otot atau ke sel kelenjar. Oke. Yang keempat, sel saraf myelin. Fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima, nodus Reinfeldt, berfungsi tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Ya, ini kita lihat ya. Pada akson tidak terselubung myelin, antara arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson terselubung myelin, beda potensial terjadi di area akson yang tidak terselubung myelin di area yang disebut dengan nodus Reinfeldt. Jadi ini dia, ada hewan-hewan penghasil listrik. Muncul pertanyaan, kalau hewan penghasil listrik, hewan apa saja? Itu kan pertanyaan. Oke, maka kita jawab. Pertanyaan pertama namanya ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah pada gambar 414 memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Makanya disebut dengan ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroflux pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik. Sel
Elektroflux merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Saat ikan berlegajah dalam keadaan istirahat, arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator atau pemangsa. Yang kedua, ada yang namanya ikan pari listrik. Ini bisa lihat gambar 415, mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan dari pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti tegangan listrik yang ada di rumah. Berarti seram juga berarti. Makanya kalau kita ke laut harus menggunakan pengaman, karena ternyata binatang laut juga disediakan pengaman dari predator atau pemangsa. Jadi mereka bisa berlindung dari pemangsa yang lebih besar. Yang ketiga namanya ikan hiu kepala martil. Ikan hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Jadi hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Jadi untuk mengetahui mendeteksi di mana mangsanya, dia bisa menggunakan elektroreseptor. Yang keempat namanya echidna. Echidna ini pada gambar 417 memiliki moncong memanjang berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga. Ini mirip landak hewan ini kayaknya. Yang kelima namanya belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang kelima, lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 450 volt. Perhatikan gambar 419, besarnya energi yang dihasilkan listrik sama seperti energi listrik diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Kita masuk ke penggunaan listrik statis dalam teknologi. Manfaatnya apa sih? Kalau kita lihat, iya. Pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Lalu yang kedua adalah pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga, mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi menerapkan listrik statis. Listrik statis ini adalah penggunaan toner. Toner sengaja dibuat muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Oke. Pembahasan listrik statis sudah selesai. Bisa kita lihat ilmuwan pada halaman 189. Ini juga bisa dikoreksi pengertian-pengertian pada listrik statis, muatan listrik dan sebagainya. Video ini bisa diputar berulang supaya kita lebih paham untuk mempelajari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muatan itu ada 2, sebagai penutup ada positif ada negatif. Di listrik statis itu ada hukum Coulomb, ada medan listrik, ada medan potensial. Bisa lihat. Barangkali video ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada siswa dan siswi. Jika video ini bermanfaat bisa di-share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.